Allazi unzila fihil Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan Quran. Buat apa Quran diturunkan? Hudal linnas. Untuk manusia. Siapa aja ustadz manusianya? Semua tanpa terkecuali. Al-Quran untuk orang Islam, apalagi Al-Quran untuk orang Nasrani, orang Yahudi, terus nanti orang Buddha, orang Hindu. Bahkan Al-Quran itu untuk orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena apa? Hudal linnas. Makanya saya bilang, mohon maaf Pak Ustadz Seroji, kalau bisa mah corongnya di luar. Jadi selain dengar di dalam, juga orang juga pada tahu. Insya Allah dengan asbab corong ini keluar, maka yang tadinya kagak pernah ke masjid jadi ke masjid. Cuma ini Pak Ustadz, supaya kita jelas yang dengar di dalam. Jadi nggak apa-apa. Jadi begini jelas Bu ya. Saya hanya menceritakan kenapa setiap ngaji kalau bisa, termasuk saya Ustadz Seroji masih hidup dulu. Tolong deh kalau bisa. Tapi alhamdulillah beliau apa? Selalu di luar. Selalu pakai mic. Mudah-mudahan dengan tadinya orang yang tidak Islam, non Muslim, dengan asbab dia sering mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz di sini, dia dengar, hatinya terketuk, masuklah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Tapi memang kalau seandainya ternyata corong ini terlalu menggaung sehingga menjadi kurang jelas didengar, ya sudah, kita nggak usah pakai corong. Nanti kita bicarakan sama ketua DKM ya untuk bagaimana caranya. Bisa ini. Nanti kita bisa bicarakan bagaimana caranya, di dalam jelas, di luar juga jelas. Ya Bu ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifati. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiri hukmiyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala manhajihi fanalu khairan wafiran. Ini akan kita bahas sementara. Ya, ini akan kita bahas sementara. Semua kitab. Kalau nggak usah dibilang semua lah, kebanyakan kitab pasti diawali dengan alhamdulillah. Kenapa diawali dengan alhamdulillah? Karena dengan dia menulis kitab itu nikmat yang sangat luar biasa. Ulama-ulama siddiq, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, pasti setiap dia memulai menuliskan kitab, dia awal dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena apa? Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka siapapun tidak akan bisa menulis kitab. Kita nih Bu, ya Bu ya, kita kumpul di sini emang kita punya bisa? Oh bukan. Hakikatnya Allah. Ibu dikasih digerakkan hatinya, digerakkan pikirannya untuk datang ke sini, untuk majelis taklim. Sementara banyak sekali ibu-ibu, anak-anak wanita masih sehat di luar, kagak bisa datang ke majelis. Makanya kudu ucapin alhamdulillah. Kan gitu ya. Digerakkan tangan kita, digerakkan kaki kita, digerakkan mulut kita. Tadi kita tahlil, baca Quran, ngucapin tauhid. Kenapa? Itu karena Allah punya keinginan.
banyak sekali orang-orang di luar kita, baik perempuan maupun laki-laki, yang gak bisa ngucapin alhamdulillah, yang gak bisa bersalawat, yang gak bisa baca tahlil. Ya kan gitu ya Pok. Kudu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau saya bahas alhamdulillah pasti akan saya sandingkan dengan pembahasan dengan surat Ibrahim ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan. Kalau kita bilang ngumumin, kalau mempermaklumkan kayaknya bahasa Melayu tahun 45 tuh Bu Haji. Jadi kalau bapak saya dulu jadi RT, kalau ceramah sambutan mempermaklumkan. Wah sekarang mah udah nggak kepake. Mengumumkan. Ketika Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan, mempermaklumkan. La in sakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Lamnya lam qasam, lam sumpah, lam satu kepastian yang Allah gunakan di dalam ayat tersebut. La in sakartum, sungguh jika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Makanya tadi kita bisa hadir di sini, kita harus bersyukur. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Lamnya lam qasam lagi, lam sumpah. Sungguh kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku. Kan gitu ya. Jadi yang tadinya kita punya ilmu pada level A, kita ke majelis taklim, akhirnya kita tahu tentang ilmu. Kita bersyukur. Kita bersyukur dengan kita duduk di majelis taklim, kita paham ilmu. Dengan asbab kita bersyukur, insya Allah kita ditambahkan Betul nggak Bu? Kita akan ditambahkan ilmu. Ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi saya pengen datang ke majelis taklim. Dipaksain dia datang ke majelis taklim, padahal kesehatannya terganggu. Sampai di sini dia bareng-bareng ngaji sama kita. Dia bersyukur, ya Allah, akhirnya alhamdulillah aku bisa mampir di majelis. Bersyukur, yang tadinya sakit jadi saya. Bisa nggak begitu? Bisa, Allah punya kehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah. Itu Bu, kalau ada sebutin Al-Quran dibaca, sebut Allah, jangan menang baik. Ya Bu ya. Kalau baca salawat, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah itu dengan segala sesuatu maha berkuasa. Bisa nggak Allah menyembuhkan orang sakit jadi sembuh? Bisa. Asbab apa? Asbab bersyukur, ditambahkan oleh Allah. Yang tadinya sakit jadi sehat. Kemudian dia datang di majelis taklim, dia dengerin ceramah, dia ngaji bareng-bareng kayak tadi tuh. Akhir ditambahkan ilmu pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La azidannakum, sungguh aku akan tambahkan ilmu orang itu jika dia bersyukur akan nikmatku. Ya Pok ya, itu kan ya. Kayaknya modelnya beda ya sama yang kayak ngaji kemarin ya. Kayaknya ngaji kemarin kayak tegang banget waktu ngaji fikih wanita. Ya, Ibu ya, ya Pok ya. Mesti kita bersyukur dengan segala nikmat. Kita dapat suami, bersyukur. Jadi ibu RT, bersyukur. Jadi ibu RW, bersyukur. Sampai tahu nanti jadi ibu RW karena bersyukur, RW jadi lurah. Bisa karena Allah Maha berkuasa. Yang tadinya ibu RT bersyukur, akhirnya suami jadi RW. Begitu ya? Ya Bapak Maisa, Vanessa. Kan gitu ya? Jadi intinya hidup ini harus bersyukur. Bagaimana apresiasi kita bersyukur? Ucapkanlah alhamdulillahirabbil.
Ya Mbak ya. Alhamdulillahirabbil kita tinggalin dagangan kita buat majelis taklim. Udah, nggak usah dipikirin dagangan. Di taklim kita pulang, akhirnya dagangan kita makin hari makin laku. Bersyukur dengan rizki yang Allah berikan. Ini bukan ngeledek ini mah. Emang begitu kan, Allah udah janji la ajidan lakum. Sungguh jika kalian bersyukur akan nikmatku, la ajidannakum. Sungguh aku akan tambahkan, kata Allah, akan nikmatku. Yang tadinya punya motor satu karena bersyukur jadi motor. Yang tadinya punya mobil satu jadi. Yang tadi punya rumah satu jadi 2. Yang tadinya punya suami satu jadi 5. Jadi 5. Satu aja. Canda Bu ya. Bercanda. Kalau kita tegang-tegang agak enak juga gitu loh. Asbab bersyukur maka insya Allah nikmat akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat bersyukur itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillah untuk Allah. Lillah untuk Allah. Enggak buat siapa-siapa, bukan buat siapa-siapa. Ada 4 kategori puji-pujian. Tapi hakikatnya 4 kategori tersebut larinya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Artinya Allah memuji Allah. Qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Apa itu di dalam Al-Qur'an disebutkan innani ana Allahu la ilaha illallah ilaha ana. Fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Itu Allah muji dirinya sendiri. Allah muji sendiri di dalam surat Toha ayat 14. Innani ana Allah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya kan gitu ya. Fa'buduni maka sembahlah aku. Fa'buduni maka sembahlah aku. Kan gitu. Jadi dalam ayat tersebut Allah memuji dirinya sendiri. Fa'buduni maka sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepadaku, bukan kepada yang lain. Jangan sampai hati kita terbersit sembahan-sembahan yang lain. Musyrik Bu. Musyrik. Dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah yaitu musyrik. Kan gitu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari al-bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Wal musyrikin, orang-orang musyrik fi nari. Jadi jangan sampai terbesit di dalam hati kita, jangan sampai terbesit di dalam pikiran kita Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, qadim ma'a qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua adalah pujian Allah bagi makhluknya. Qadim ala hadis. Allah memuji makhluknya. Kita ini hadis Bu. Hadis itu adalah yang baru. Qadim itu adalah Allah. Yang tiada awal, tiada akhir, yaitu Allah. Allah memuji makhluknya. Bisa. Allah memuji makhluknya. Bisa. Yaitu dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Siapa kanjeng Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Liman kana yarjullah wa yaumal qiyamah wa yaumal akhir. Sungguh ada di dalam diri Rasul uswah, contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik. Sungguh ada di dalam diri Rasul itu contoh yang baik. Jadi kita kalau nggak mau ikut contoh Kanjeng Nabi, mau ikut contoh siapa? Allah sendiri memuji kok. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri memuji kepada makhluknya yaitu Nabi Muhammad. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, kalimat taukid inna, satu kalimat kepastian. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Allah memuji, oleh karena itu kita sepantasnya mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi. Kan ya, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada hasanah di sini. Sampein po sama hasanah suruh ngaji gitu. Hasanah. Iya. Hasanah, Nur lu tadi diomongin sama Ustaz. Ngomong suruh ngaji, nama lu disebut-sebut sama Ustaz. Oh dengar, kagak, orang kagak didengar, kagak pakai ini kok. Suruh ngaji. Mel, nanti PKK suruh ngaji semua. Iya. Suruh ngaji. Nanti gua RT suruh ngaji. Kapan lagi kita hidup, umur udah 56 tahun nih Mbak Tami saya ini. Sebentar lagi pasti akan pulang. Setelah ayah saya meninggal nih Bu Haji, setelah ayah saya meninggal, saya mikir, ya Allah jangan-jangan sebentar lagi gue. Karena saya anak paling tua. Ya Allah, sampai ginari Bu Haji. Semalam saya diimpiin sama emak. Mel, emak sama apa? Diimpiin. Enggak bohong. Ngimpinya 2/3 malam. Berarti menjelang subuh. Jadi kalau seandainya anak-anak santri itu bilang di pondok, kalau ada orang ngimpinya 1/3 malam menjelang subuh, biasa kejadian. Didatengin emak sama apa pok. Nah bener kalau gitu, gue sama ini berasa sebentar lagi gue lagi. Ya Allah, bini baru atuk sebentar lagi. Wah. Ya, kembali kepada pokok masalah. Allah memuji makhluknya. Qadim ala makhluk, ala hadis. Kemudian pujian yang ketiga adalah dikemukakan di dalam penjelasan ulama, yaitu makhluk ala hadis. Hadis ala qadim. Hadis ala qadim. Makhluk memuji Tuhannya, memuji Allah. Surat Al-Fatihah coba. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang satu, Allah yang kagak. Yang satu Allah, yang lain. Nah itu ucapan alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah. Kita ini makhluk memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian Tuh. Kita memuji Allah. Kemudian yang keempat, ini penutup Bu Haji ya. Kita yang keempat terakhir, makhluk memuji makhluk. Hadis ala hadis. Kita ini kadang-kadang kalau ngasih sedekah, dikatakan oleh yang menerima sedekah, jazakumullah khairan katsira. Itu memuji sebetulnya. Bu, saya mulai iya. Datang nih kita nih, ya. Kita emang pengen karena bersyukur nikmat, kita punya rezeki, pengen ngasih anak yatim, pengen ngasih kaum duafa, ya. Datang deh kita. Assalamualaikum. Nenek-nenek nyambut. Nenek-nenek yang nyambut. Waalaikum. Padahal dia pengennya tuh disambut sama anaknya tuh yang cakep, yang masih perawan. Nenek-nenek yang ngucap Waalaikum. Nek punten, ini ada sedikit rezeki. Dikasih tuh sedekah. Si nenek jazakumullah khairan. Itu pujian, Bu. Pujian si penerima sedekah dengan si pemberi sedekah. Makhluk dengan makhluk, hadis dengan hadis, manusia dengan manusia, memuji.
Ya Allah, baik banget ini Pak RW. Ini Pak, mau Bu RW boleh. Ya Allah, baik banget nih Bu RW ngasih sedekah. Itu berarti memuji. Memuji. Hadis ala hadis. Makhluk memuji makhluk. Ya Allah, bini gue cakep banget. Ya Bu ya, kan begitu ya. Kayaknya dulu Romani masih perawan kagak gendut, kenapa sekarang jadi gendut? Tapi cakep ya Allah. Dia puji begitu. Oh istri saya mah dulu langsing Bu. Mel jangan ngadu ke Cedede. Tadi Bang Upi ngomong gini-gini, jangan ngadu. Kita memuji istri kita yang cantik jelita. Istri kita yang cantik jelita, ya Allah, alhamdulillah atas nikmatku, istriku cantik sekali. Ya, cantik sekali, soleha. Kita memuji istri kita. Ya, kemudian kita puji, kita jalan-jalan ke Anyar kemarin tuh Pantai Carita, sok ngacungkan curug, saha nu ikut ke Carita kemarin. Jalan-jalan. Mau ikut? Nah, ntar kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan tapi ziarah kalau bisa mah ya Bu ya. Nah, ntar saya yang bawa, saya yang mimpin. Tapi patungan. Oke. Oh gratis. Ya. Jadi ketika kita memuji Jadi ketika kita memuji alam yang begitu indah, lautan yang begitu indah, rembulan segala macam, berarti kan kita muji makhluk dengan makhluk. Bulan tuh makhluk Bu, yang kodim hanya Allah. Kita puji, betapa indahnya ya bulan, kan gitu. Ini bulan betapa indahnya, laut betapa indahnya, gunung betapa indahnya, kumbang, kembang dan lain sebagainya, bunga betapa indahnya. Makhluk memuji makhluk. Kita kembali kepada pokok permasalahan bahwa semua pujian-pujian itu kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Yang diciptakan saja begitu indah, apalagi sang pencipta. Laut begitu indah, apalagi yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung begitu indah, apalagi yang menciptakan. Kan gitu ya. Istri kita yang cantik jelita, Bang Rojak yang ganteng. Ya, kita puji, enggak kita memuji suami itu ibadahnya sangat luarnya biasa. Sangat luar biasa pahalanya memuji. Senajan suaminya goreng patut gitu. Tapi dipuji. Aduh, abang ganteng banget Siga Arjuna. Gitu ya. Aduh, abang ganteng banget kayak Nabi Yusuf. Rusdi. Jadi kembali kepada pokok permasalahan, seluruh 4 pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke siapa-siapa. Makanya ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, biasakan tuh apabila kita mendapatkan nikmat apa saja. Nikmat dapat cucu nikmat Bu, cucu tuh nikmat. Katanya sih kalau kata mertua saya lebih sayang ke cucu ketimbang anaknya. Betul gitu Bu ya? Oh, saya bilang lu sih mah pakai kawin jadi punya cucu. Nah, mak lu jadi sayang sama anak sama cucunya dah. Sayang sama cucu tuh nikmat luar biasa. Anak kita yang tadinya nganggur punya kerjaan nikmat. Kan begitu ya? Jadi nikmat itu harus disyukuri. Yang pertama kali ucapan syukur yang dikeluarkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya robbal alamin. Dan itu rasa syukur alhamdulillah merupakan kunci kesuksesan. Insya Allah dengan kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kesuksesan demi kesuksesan akan selalu menyertai kita. Bu Haji, udah ya? Udah kan ya? Ya Bu ya, cukup dulu ya Bu ya. Nanti mungkin Ibu ada acara yang lain mungkin. Itu Ibu Anissa bilang, ayo kita patungan mau ziarah kata tadi. Ya. Jadi ibu-ibu majlis taklim mintanya gratis. oh gratis. Oke. Pokoknya catat aja Bu.
catat aja. Ya Mel ya, catat aja ya. Catat Lah kan saya bilang catat aja. Ya insya Allah nanti kalau ada rezeki ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Doain. Ya Allah, berikanlah rezeki sama Ustadz ya Allah biar gratis ziarah. Amin ya robbal alamin. Iraha ya Allah nyaho iraha nanti. Hah? Aki. Oh iya, udah pastilah jalan-jalan ngapain kalau sakit jalan-jalan yang ada nyusahin orang ntar. Ya Mbak ya, bukannya nikmat jalan-jalan mencret. Siapa yang sibuk? Ya panitia yang sibuk. Pokoknya kalau memang kita niat baik, kita baik, pengen ziarah segala macam, insya Allah akan Allah kabulkan. Duitnya dari mana Ustadz? Engke kumaha engke lah. Kumahanan nanti kita ini kan berada di sisi Transjakarta. Gampang, nanti kita bikin surat Mel. Majelis Taklim mengetahui Pak RW, Pak LMK, truk. Ya Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.